Oke, selamat malam Sobat Berbinar. Sobat Binar semuanya, selamat malam. Kita hari ini hadir lagi bersama kami di PT Berbinar Insight4 Indonesia, sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang tentunya seperti biasa setiap minggu malam jam 8 waktu Indonesia Barat kami akan memberikan free kelas gratis buat kalian semua, buat kalian para followers Berbinar maupun yang non followers Berbinar yang bergabung sama kami di For Your Page gitu ya, dari akun sosial media TikTok kalian. Tentunya kalian tanya-tanya kira-kira ini program apa gitu ya dari Berbinar Indonesia. Jadi sebenarnya program ini adalah produk dari Berbinar Indonesia, di mana kami punya produk yang namanya produk kelas gitu, dan salah satu yang kami tawarkan secara gratis adalah ini, berarti Berbinar Here's to You, di mana kalian di sini akan memperoleh kesempatan gitu ya untuk bisa memperoleh edukasi tentang berbagai hal yang membuat kalian penasaran. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal mengetik di kolom chat di bawah, kemudian kalian juga bisa meminta invitation gitu ya kepada saya untuk memperoleh akses buat open mic. Jadi kalian bisa ngobrol banyak di sini tanpa harus kalian memikirkan sendiri kira-kira jawaban dari permasalahan kalian itu apa gitu ya. Dan di sini karena gratis, jadi manfaatkan sebaik-baiknya karena waktunya nggak banyak, cuma 30 menit doang. Di sini di acara Berbinar Here's to You live TikTok dari Berbinar Indonesia yang kami kemas dalam konsep berarti. Di sini kalian akan saya dampingi. Saya adalah Dani Sanjaya, Arvensia SPSI, MPSI psikolog dari PT Berbinar Indonesia yang akan mendampingi kalian menjawab semua pertanyaan kalian. Jadi kalau kalian penasaran tentang sesuatu hal yang sebenarnya kalian itu pengen ngobrol sama psikolog tapi mungkin lagi belum ada uang gitu, atau kalian mau ngobrol atau apa yang mungkin kalian juga belum nemuin jawabannya setelah kalian searching di internet. Nah, di sini kesempatan yang baik banget itu ya, kesempatan yang langka banget, kesempatan yang bisa kalian manfaatkan banget biar kalian bisa tahu kira-kira jawaban dari setiap apa yang kalian penasaran tuh kayak apa gitu. Dan di sini bukan cuma buat ngebahas tentang permasalahan kalian, tapi kalau kalian itu punya teman dan kalian ternyata dicurhatin sama mereka, namun sampai sekarang kalian nggak tahu gimana harus ngasih tahu cara memberikan penyelesaian permasalahannya, solusinya seperti apa, juga bisa dibahas di sini. Jadi acara ini edukatif banget, tujuannya supaya bisa menginspirasi kalian semua yang kebetulan punya permasalahan serupa, atau mungkin kalian juga punya sesuatu yang kurang lebih mirip gitu ya dengan yang saya ceritakan atau teman-teman bahas di sini, sehingga kedepannya bisa ngebantu kalian menyelesaikan permasalahannya. Meskipun nanti nggak kepakai, paling nggak nambah informasi buat kalian tentang bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi acara ini pun tidak hanya berhenti sampai di sini, karena rekamannya akan kita share di official YouTube-nya Berbinar Insight4 Indonesia, dan di situ kalian boleh banget buat re-share gitu kan ke teman-teman kalian semua tentang acara yang bermanfaat banget ini. Jadi berarti Berbinar Here's to You merupakan produk kelas dari PT Berbinar Insight4 Indonesia yang merupakan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Jadi harapannya bisa ngebantu kalian buat jadi lebih terkelola secara baik gitu ya tentang kesehatan mental kalian gitu. Sebenarnya Berbinar Indonesia itu punya produk apa aja ya selain ini, dan tentunya for your information, tentunya kalau Berbinar Indonesia nggak cuma produk kelas, berbagai produk kelas yang gratis sampai yang berbayar atau mahal, tapi juga ada yang namanya produk counseling. Kalian bisa ngobrol dengan beberapa model layanan gitu ya. Ada yang namanya konselor sebaya, jadi kalian ngomong sama orang yang seusia sama kalian dengan harapan lebih gampang nyambungnya, tapi juga dapat kebantu kira-kira solusinya seperti apa. Tapi juga bisa ngobrol sama profesional psikolog yang psikolognya itu beraneka ragam kapabilitasnya, kompetensinya, mulai dari yang industri, karir, atau mungkin yang pendidikan, tentang bakat minat, atau bahkan ke level yang klinikal yang sifatnya itu tentang gangguan-gangguan atau permasalahan yang kalian hadapi tentang kesehatan mental. Dan kami juga punya satu produk lagi yang namanya adalah psikotes atau tes psikologi yang bakal ngebantu kalian buat mencari tahu gitu kan
menjelaskan kepada kalian tentang sebenarnya potensi yang kalian miliki seperti apa, dan kelebihan serta kekurangan, serta kira-kira dengan potensi yang kalian miliki itu kalian akan cocok buat optimal di bidang apa, baik itu yang kalian lagi mau milih jurusan IPA atau IPS, atau mungkin kalian juga penasaran kira-kira kalian bakal masuk jurusan kuliah yang jurusan atau program studi apa, atau bahkan buat kalian yang setelah lulus bingung mau kerja apa, lah itu bisa banget buat cari tahu potensi kalian yang ada di psikotesnya berbinar gitu ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ya, selama-lama kita akan coba jawab satu-satu pertanyaannya. Namun sebelumnya saya sapa dulu buat teman-teman yang sudah lebih awal datang di sini. Ada yang namanya Mbak Tiara Yei, ada Mbak Flavili, ada Mbak Love Dragon, Mas Hanif, Mbak Tal Titik, Mas RDWN, ada Mas atau Mbak RYYNNS, Mas DM atau Mbak DM, dan Mbak Chef yang ada gambar whale-nya itu ya, ada gambar ikan pausnya. Nah, sekali lagi ya, cara mainnya adalah kalian boleh tulis pertanyaan kalian di bawah. Kalau memang cocok, suka, jangan lupa di like, jangan lupa di share, kabarin ke teman-teman kalian. Dan kalau memang berbinar itu sesuai dengan apa yang kalian mau, bisa juga di follow dan kabarkan ke semua orang tentang produk yang sangat bermanfaat ini. Dan kalau kalian maunya nggak cuma chat tapi pengen keluar suaranya open mic, langsung minta invitation dari saya buat saya accept gitu ya. Nah, pertanyaan pertama datang dari Mbak apa tadi ya? Oh, ada Mbak Chef nih yang ada gambar ikan pausnya nih. Pak, gimana ya cara ngomong ke teman kalau dia butuh ke psikolog? Bingung. Oke, sebenarnya mirip sebenarnya seperti kalian ngasih tahu ke teman kalian tentang apa yang menarik yang ada di depan mata kalian dan itu cocok sama teman kalian. Misalkan di sana ada konser, bukannya kamu suka sama konser itu? Sebenarnya mirip kurang lebih kayak gitu, cuma mungkin karena kita tahu kalau mengajak orang ke psikolog itu artinya kita tahu kalau dia lagi bermasalah, akhirnya muncul situasi dimana kita jadi sungkan, khawatir nanti orang yang merasa direndahkan, atau mungkin kita ngerasa jangan-jangan nanti kalau kita ngajak dia ke psikolog kita memandang remeh dia sebagai seseorang yang punya masalah atau problematik gitu kan, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita tuh terstigma gitu, bahwa kalau ke psikolog itu nanti artinya bahwa dia akan dijauhkan dari social life gitu ya. Artinya itu harus disingkirkan dulu nih, berbagai stigma, berbagai rasa khawatir, berbagai ketidaknyamanan yang muncul ketika kalian akhirnya memutuskan untuk menawarkan bantuan atau solusi ke teman kalian yang butuh ke psikolog itu buat segera ke psikolog. Itu tidak mudah gitu, karena itu nggak seperti membalikkan telapak tangan, atau mungkin tidak seperti kalau kamu nawarin ada piscok di sebelah sana, atau mungkin ada bombolon di sebelah sana, atau mungkin temanmu suka konser, ayo jangan lupa nonton konser segala macam, nggak kayak gitu. Tapi kurang lebih caranya mungkin seperti itu, cuma bedanya adalah kita harus membayangkan, menawarkannya dan mengabarkan informasi itu dengan cara yang tidak membuat kita terasa berbeda daripada kita biasanya. Kadang-kadang karena kita tahu kita mengabarkan sesuatu yang membuat orang lain ngerasa kalau dia lagi bermasalah, akhirnya kita seakan-akan menjadikan diri kita seseorang yang berbeda nih. Akhirnya orang lain juga ngerasa bukan dari mulut temannya, bukan mulut dari sahabatnya, bukan muncul langsung dari orang yang dia percaya. Akhirnya dia ngerasa nggak nyaman dah. Kok kamu kayak gini cara nyampeinnya loh, kok kamu kok jadi seperti ini ya, kayak biasanya. Padahal sebenarnya seperti biasanya tiap hari kita kalau ngobrol sama teman kita itu yang butuh ke psikolog, atau mungkin teman kita lagi punya masalah tapi kita mau nawarkan sesuatu bantuan buat dia, itu nggak seperti itu. Berhubung kita tahu ini sesuatu yang sensitif, sesuatu yang agak bikin orang jadi salah paham atau apapun itu yang muncul dalam stigma berpikir kita, itu membuat kita jadi agak ngerasa berbeda, ngomongnya terlalu agak beda, ngomongnya kayak teman, ngomongnya jadi kayak ngerasa kita orang yang tidak menjadi teman gitu kan. Akhirnya orang jadi kurang merasa seperti diberitahu temannya sendiri, seperti rasanya ketemu atau ngobrol sama orang yang barusan dikenal. Itu khawatirnya seperti itu. Jadi coba pastikan ke diri kamu dulu gitu kan, tentang semua hal yang berada dalam pikiranmu
aspek-aspek yang muncul, perspektif atau mungkin stigma-stigma yang ada di otakmu yang membuat kamu akhirnya mereduksi makna pertemananmu. Kadang ketika kita sudah mau menyampaikan sesuatu yang penting buat orang itu, kadang kita jadi lupa tentang esensi dari sebuah pertemanan. Akhirnya komunikasinya agak beda. Komunikasi pertemanannya akhirnya berubah menjadi komunikasi yang bukan sebagai seorang teman. Itu yang harus dilakukan pertama. Pastikan hal-hal yang mempengaruhi perspektif cara kamu berpikir tentang bagaimana cara kamu membantu dia itu jangan sampai mempengaruhi bagaimana cara kamu berkomunikasi. Nah, karena dengan cara berkomunikasi yang seperti pada umumnya kamu berkomunikasi sama dia, itu akan membuat kamu ada informasi yang disampaikan ke temannya gitu kan. Jadi temannya ngerasa, oh ini Mbak Saf yang seperti biasa menceritakan ke aku ada permasalahan sesuatu nih gitu kan. Jadi nggak terasa bedanya gitu. Harapannya itu. Jadi jangan lupa apapun itu bantuan yang kita berikan ke teman kita, meskipun sekedar informasiin bahwa kamu perlu ke psikolog, itu tolong disesuaikan dengan kondisi yang mungkin membuat orang lain jadi nyaman. Jadi bukan cuma mengutamakan urgensinya aja, tapi jangan lupa memikirkan juga tentang kenyamanan yang bakal dirasakan oleh orang lain tentang informasi yang akan dia terima dari kita gitu. Jangan-jangan orang lain juga belum siap nih dengerin informasi tentang bahwa dia butuh ke psikolog. Nah, ini harus diolah sedemikian rupa supaya orang lain juga ngerasa memang saya butuh ke psikolog, bukan karena saya dijudge bahwa saya bermasalah secara kesehatan mental oleh orang yang ngerasa itu sok tahu tentang diri saya lah. Itu yang harus diolah sedemikian rupa. Jadi pastikan itu dulu, sehingga ketika kamu sudah membebaskan cara berpikirmu, membebaskan semua perspektif dari hal yang bersifat stigmatis, itu akhirnya harapannya kamu lebih bisa ngatur cara komunikasi seperti apa adanya ketika kamu ngobrol sama dia tuh. Nah itu, dan jangan lupa juga pastikan momen situasi memang tepat. Jangan pas lagi dia lagi banyak kepikiran sesuatu, akhirnya kamu ngomong sesuatu itu. Jadi memang harus tahu gitu ya kapan kita harus seperti prinsip bermain layang-layang gitu kan. Ketika kita harus berteman sama seseorang, ada kalanya kita memang harus menarik tali layang-layangnya itu kalau memang layang-layangnya sudah mulai terkena angin terlalu kencang supaya tetap stabil. Tapi ketika memang kita pingin supaya layang-layang itu semakin tinggi terbangnya, maka kita harus mengurangi tarikannya gitu kan, atau mengelur atau mengelos supaya tariknya terlalu over. Jadi prinsip pertemanan pun seperti itu. Jadi tidak selamanya kita harus strict atau mungkin kita terlalu protektif pada teman kita, namun semuanya harus disesuaikan kadarnya, disesuaikan. Tidak semuanya harus dipukul dengan keras atau mungkin tidak semuanya harus dipukul dengan lembut, tapi semuanya harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh teman kita gitu ya. Seperti itu Mbak Saf, mudah-mudahan kejawab ya. Tapi kalau memang mau ngobrol lebih lanjut untuk menjelaskan sesuatu, boleh banget buat minta invitation ke saya buat dikasih akses, bisa open mic gitu ya. Oke. Nah ada Mbak Love Dragon atau Mbak atau Mas Love Dragon. Gimana caranya menyadarkan teman yang nggak sadar kalau dia ada di toxic relationship? Ini mirip seperti pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin Mbak Love Dragon atau Mas Love Dragon ini belum hadir saat edisi berarti atau live TikToknya berbinar di episode sebelumnya gitu ya. Jadi intinya bahwa karena jangan lupa teman gitu ya, karena teman maka kita yang lebih tahu daripada orang lain yang nggak berteman sama dia. Karena kita lebih tahu tentang apa yang ada di dalam diri teman kita lebih dari orang yang gak berteman sama dia, maka kita tahu kapan dan waktu yang tepat untuk kita bisa ngobrol tadi, seperti yang saya bilang ke Mbak Saf tadi, bahwa semua ada momennya, ada waktunya, ada tempatnya gitu kan, ada saatnya bahwa kamu perlu menyampaikan sesuatu yang itu bersifat menyarankan demi kebaikan teman kita. Itu tidak selamanya langsung diungkapkan gitu aja, tapi ada waktunya, ada momennya gitu. Dan jangan lupa kita perlu tahu perspektif ya, perspektif yang sebenarnya dihadapi teman kita. Karena kadang-kadang yang ada di dalam pikiran kita itu kita ngerasa bahwa itu yang terbaik buat teman kita, padahal sebenarnya bisa jadi dari perspektif yang berbeda. Bisa jadi yang kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya toksik itu malah itu belum tentu toksik buat teman kita yang menjalanin relationship itu gitu kan. Artinya bahwa kalau kita bilang mau menyadarkan teman kita yang nggak sadar, jangan-jangan selama ini kita yang salah paham gitu kan. Nah, perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan lebih jauh, lebih effortful tentang bagaimana memahami relationship yang dihadapi oleh teman kita.
Jadi maka saya bilang itu jangan lupa bahwa yang terpenting bukan subjektivitasnya tapi objektivitasnya. Kadang kebanyakan orang mengatakan sesuatu gitu kan tentang suatu kondisi, sependapat akan sesuatu, sependapat tentang suatu statement, itu mungkin semua orang kan berkata demikian. Mungkin kita lihat di sosial media, ketika kita bilang bahwa itu benar, itu buktinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang di like banyak orang, di repost dan segala macam. Padahal itu sebenarnya bukan kayak gitu konsepnya. Nih, jadi kita itu berjarak, punya kendala, punya punya keterbatasan dalam memahami sesuatu, sehingga kadang yang kita lihat itu belum tentu adalah apa yang sebenarnya kita lihat sebenarnya gitu kan. Artinya bahwa kalau kita mau benar-benar melihat sesuatu secara objektif, maka kita perlu mendekat dan memahaminya dengan mata kepala kita sendiri. Bisa jadi apa yang dilihat oleh orang lain yang kebanyakan yang sepakat dengan itu belum tentu adalah sesuatu yang benar. Justru yang benar sebenarnya adalah ketika kita mau meluangkan diri untuk bisa mengetahui apa yang sebenar-benarnya jadi masalah teman kita itu gitu kan. Artinya jangan sampai ketika kita bilang mau menyadarkan teman seakan-akan kita adalah yang benar, sebenarnya yang justru mau kita lakukan justru bahkan akan menyakiti teman kita gitu. Jadi perlu tahu dulu nih sebenarnya sampai di titik mana kerugian yang dirasakan oleh teman kita. Jangan-jangan yang dia rasakan itu sebenarnya bukan sebenarnya toxic relationship yang sebenarnya kita pikirkan. Nah, terus kita juga perlu tahu motif yang ada di balik setiap relationship. Karena kita bukan orang yang menjalani relationship itu, maka kita tidak akan pernah tahu tentang kondisi sebenar-benarnya relationship itu. Maka jika kita mau tahu tentang relationship itu, maka kita perlu terjun gitu kan. Pengen tahu, terjun langsung gitu kan, intimate, atau mungkin kita mencoba untuk sekedar bertanya gitu kan. Tapi sekali lagi konsepnya adalah jika kita mencoba mencari tahu, mencoba terjun langsung, tapi kita tidak diberikan akses, maka kita tidak boleh memaksakan diri gitu kan. Artinya bahwa menyadarkan, mengajak orang lain untuk bisa sembuh, atau kita memberikan pemahaman bahwa dia perlu ke psikolog segala macam, segala keputusan itu ada di tangan orang yang menjalani relationship itu. Segala keputusan ada di tangan orang yang menjalani proses itu. Segala keputusan ada di tangan orang yang sedang berkegiatan atau beraktivitas itu. Jadi kita sebagai orang lain di luar dirinya hanya bisa memberikan saran, mengingatkan gitu kan. Ketika tidak sesuai apa yang kita harapkan, maka bukan hak kita untuk kita bisa terlalu ikut campur dengan permasalahan itu. Seperti saat sebelumnya di episode-episode sebelumnya, saya juga ingatkan bahwa psikolog pun tidak punya hak gitu kan. Ketika orang itu tidak meminta bantuan langsung kepada kita gitu kan, kepada saya gitu, kepada siapapun yang menjadi psikolog. Ketika orang tidak meminta bantuan, maka psikolog tidak pernah punya hak untuk bisa membantu orang itu gitu kan. Maka bukan berarti saya atau siapapun menjadi psikolog tidak bisa membantu orang itu, bukan. Tapi memang nanti jatuhnya adalah ketika kita terlalu ikut campur dengan permasalahan orang lain tanpa kita benar-benar tahu tentang permasalahan itu sebenarnya seperti apa, atau benar-benar orang itu membuka diri tentang permasalahan itu, maka kita jatuhnya akan mencampuri urusan orang lain, dan jadinya ke arah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan gitu kan, karena kita ikut campur pada permasalahan orang lain tanpa diberikan akses tentang privacy itu dari orang yang sedang menjalani situasi relationship itu gitu. Jadi jangan lupa cek dulu caranya menyadarkan temannya nggak sadar kalau dia ada di toxic relationship. Maka ya kita sampaikan fakta-fakta yang kita lihat sebagai seorang teman. Keputusan dia untuk tetap mau di toxic relationship yang kita anggap toxic itu tadi di situ atau tidak, ya itu keputusan dia gitu kan. Intinya tugas Anda sebagai orang di luar dari suatu individu gitu adalah memberikan fakta-fakta yang memungkinkan orang itu jadi bisa berpikir lebih jernih. Akhirnya dia tidak berpikir jernih atau akhirnya dia tidak menggunakan fakta-fakta yang Anda sajikan, itu adalah keputusan dia gitu kan. Artinya sampaikan dengan gaya pertemanan, sampaikan dengan cara-cara yang itu tidak membuat orang lain sakit hati, sampaikan dengan tenang bahwa memang semuanya demi kebaikan teman kita. Konsep kebaikan itu juga bersifat subjektif gitu kan. Baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Jangan-jangan orang yang sedang dalam toxic relationship memang membutuhkan situasi itu untuk kebaikan dia juga gitu kan. Banyak juga yang kita tahu bahwa relationship yang kelihatannya toxic gitu ya, toxical, itu sebenarnya juga di dalamnya ada sesuatu yang didapatkan dari orang yang
menjalani situasi relationship itu. Jadi maka saran saya selalu jangan lupa untuk mengetahui lebih dalam gitu kan. Sebenarnya sebelum kita membuat sebuah judgement, maka jangan lupa untuk mencari tahu dulu sampai ke akarnya gitu. Jangan cuma percaya dari apa yang hanya Anda lihat satu kali, tapi pastikan bahwa yang berkali-kali Anda lihat itu merupakan sesuatu yang memang benar-benar valid gitu kan. Banyak dari kita tuh seperti itu gitu kan. Yang itu artinya bahwa bahaya sekali kita hanya melihat dari apa yang ditampilkan oleh suatu akun sosial media. Kita melihat dari sekedar story orang lain, kita melihat dari apa yang terlihat di mata kita tanpa kita tuh terlibat langsung dalam proses itu gitu kan. Akhirnya kita mempunyai stigma perspektif yang itu seakan-akan kita yang paling benar. Nah, jangan sampai rasa keadilan kita, rasa kebenaran yang kita rasakan itu seakan-akan merupakan jalan utama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jangan-jangan yang kita omongkan, jangan-jangan yang kita berusaha kita sampaikan, jangan-jangan yang kita anggap benar, jangan-jangan yang kita anggap toksik, semuanya itu adalah sesuatu yang berkebalikan. Nah, itu yang kadang membuat kita menjadi orang yang sok tahu, menjadi orang yang merasa yang paling benar gitu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, berhati-hatilah dengan itu ya teman-teman sobat dinar semuanya, karena itu ya saya yakin nih, kita semua tujuannya baik gitu ya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Pak, gimana ya caranya kita negur teman kerja kelompok tapi jangan sampai dia sakit hati? Teman kerja kelompok ini apakah Anda ya seperti ini 3 pertanyaan ini berkaitan gitu kan ya, punya hubungan satu sama lain. Dari yang awalnya tadi adalah teman yang nggak sadar kalau toksik, kemudian tadi ada juga yang Mbak Saf tadi